pembakarannya masuk ke dalam nozzle sehingga langsung nozzle itu bisa macet. Jadi usahakan untuk L300 itu pengaruh nozzle ini juga berpengaruh ya, Lor. Untuk suara mesinnya udah halus dan kompresinya padat, juga udah empuk. Langsung cekreng ya, Lur. Kita hidupkan. Oke ya, Lur, hari ini kita ada di tukang Bospom, servis Bospom. Kita akan ganti planyernya dan rotor headnya punya Rhino 14B kalau nggak salah, dan ini punyanya L300. Alasan saya memakai ini karena tarikannya lebih cepat dan naiknya RPM lebih cepat karena plunyernya menggunakan ukuran 12 mili dan untuk L300 10 mili. Ini perbedaannya cukup besar ya. Nah ini, jadi untuk tarikan dan muatan berat itu untuk ini lebih bagus ya, karena ini mesinnya turun sekalian nozzle-nya ganti, jadi lebih penataannya lebih enak dan lebih simpel, biar tenaganya lebih jos. Untuk perbedaan solarnya cuma sedikit, ibarat 10 yang ini habis 10 liter, kalau yang ini sekitar 11 atau 12, tapi untuk tenaganya nggak bisa diragukan lagi dan tarikannya lebih cepat, naiknya RPM-nya pun juga cepat. Terus kalau untuk suara itu kita tinggal atur dari Bospomnya nanti. Oke, kita servis dulu dan kita ganti. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Oke, ketemu lagi ya, Lur, di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita akan mulai rakit untuk mesin L300 yang kemarin pompa olinya kurang maksimal dan askruknya kalah. Untuk askruknya sendiri kita pakai yang bawah itu off undersize 1,25 dan yang lainnya itu 50 rata. Ini udah kita cek dan hasilnya udah enteng, udah nggak ada sepeleng, udah lancar. Dan untuk bautnya kita pakai ukuran 5 kilo, dan untuk silinder headnya sendiri udah kita pasang, nanti tinggal kita setel dan pasang. Udah bersih semua, nanti kita bersihkan lagi. Untuk valve-nya udah ganti semua. Valve-nya udah ganti semua, tinggal dibersihkan dan dipasang. Juga untuk mur-murnya udah kita bersihkan semua karena di sini hujannya deras dan mendungnya gelap sekali, jadi agak penerangannya kurang. Untuk linernya udah kita ganti. Ini yang kemarin standar 50, kita kembalikan normal. Kita pakai produknya TP tapi dari Jepang, dan juga pistonnya kita pakai Mitsubishi Ori. Untuk ukurannya standar. Untuk persekernya sendiri kita menggunakan TP. Kenapa kita menggunakan merek TP tapi Jepang? Kalau untuk linernya yang TP Jepang bagus, alasan kita menggunakan TP bukan Mitsubishi, supaya nanti misalkan ada kendala ngobos, itu yang kalah persekernya bukan linernya. Kalau ini yang bagus, yang kalah itu bareng ya. Bisa jadi yang kalah boringnya duluan atau persekernya karena lebih keras. Untuk mesinnya sendiri udah kita cat
dan kita bersihkan sedemikian rupa. Dan kita juga ganti pompa olinya. Pompa oli ini kita ganti satu set copotan, nanti kita cek di dalamnya masih bagus atau tidak. Terus nanti kita kasih grease untuk pemasangannya agar nanti olinya naiknya cepat. Ini pompa oli pertama dan ini balan dan juga pompa oli kedua. Ini adalah bekasnya ya. Dan juga untuk silinder headnya udah kita cat, tinggal kita pasang biar lebih kelihatan baru, seperti baru. Untuk injection pumpnya ini udah kita servis, dan rotor headnya kita menggunakan punyanya Rhino 14B yang ukuran plunger-nya 12 mili, dan ini adalah punyanya L300 yang 10 mili. Kalau untuk ukurannya itu besaran punyanya Rhino 14B, kita gunakan ini agar tarikannya lebih enteng. Misalkan untuk plunger L300 ini 3 langkah, tapi menggunakan plunger Rhino 14B ini bisa menjadi 2 langkah. Jika kita menggunakan plunger orinya, ini misalkan jaraknya sama, ini masih 3 langkah, sedangkan kalau pakai punyanya Rhino bisa 1 langkah. Lebih cepat akselerasi naiknya RPM-nya. Untuk RPM-nya sendiri itu kalau solar nggak bisa disamakan dengan bensin, karena mentoknya itu di RPM mana ya, nggak kelihatan. Oke, saya ambilkan dulu yang masih protolan. Ini ya lor, punyanya Rhino 14B. Ini sama dengan punyanya Kijang, karena Kijang diesel menggunakan ukuran plunger 12 mili. Ini RPM-nya ini 1800 RPR, ini putarannya kanan, 1800 ini RPM-nya di bospom. Nanti kalau ketemunya di putaran mesin di askruk itu dikali 2, jadi sekitar 3600. Jadi RPM solar itu, mobil solar diesel itu yang solar kecil 3600, jadi nggak bisa sama kayak bensin sampai 6000, 5000. Oke, kita bahas ini sudah selesai. Kita bahas untuk firsekernya, udah kita tes, dan celahnya di sini udah kita tes. Ukurannya adalah 30. Ukuran untuk celahnya adalah 30 ya lur. Ini bagus. Oke, untuk ukurannya celahnya atau gapnya untuk ring piston itu 30 atau 35. Itu menurut standarnya ya. Kalau di bawahnya itu 25 atau 20 nanti kita inrayennya terlalu lama, karena panasnya di diesel itu cukup panas. Jadi kalau terlalu rapat nanti memuai dan bisa terjadi macet. Dan ini adalah ukuran dari tukang kolternya, bukannya saya menggurui. Saya dikasih tahu dari tukang kolternya, ini dikasih 0,30 untuk gapnya. Ini aja harus masih inrayen, nggak siap tancap. Oke, kita lanjut untuk pemasangan askruknya. Kita tes dulu di bloknya apakah berputar dengan sempurna atau gimana. Nanti kalau ada masalah kita kembalikan lagi. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Oke ya lur, jangan lupa pasang pompa olinya untuk ke piston bagian bawah, dan menghadapnya pun jangan sampai keliru. Kira-kira seperti ini untuk menghadapnya. Ini pastikan sama ya. Dan juga jangan lupa kebersihannya agar tidak ada kotoran atau gram yang berada di sini yang mengakibatkan ini nanti tergores. Oke, kita lanjut dulu untuk pemasangan askruknya. Hidup mati. Kita pasang dulu metal bulannya.
Kemudian kita lumasi juga. Kalau ininya jangan sampai terbalik, ada tanda panah dan nomornya. Untuk bautnya jangan lupa dilumasi juga ya, agar tidak terjadi kering atau seret. Kita putar dulu ya, pastikan enteng dan tidak seret. Ada yang seret, semua putarannya enteng. Kemudian kita kunci momen. Ukurannya sendiri kita pakai 5 kilo dulu, kemudian yang terakhir adalah 8 kilo. Oke. Kemudian 8 kilo. Oke ya lur, udah selesai. Nanti kita cek lagi setelah masang stang seker dan pistonnya. Kita pasang rodanya, roda gila dulu. Nanti kita berdirikan untuk mesinnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Oke ya lur, untuk hari ini kita akan merakit mesinnya dan kita pasang pistonnya ke bloknya, karena tadi malam udah malam jadi kesel, jadi capek, tidak kita lanjutkan. Karena kalau capek kita lanjutkan nanti jadinya malah tidak karuan, jadi kita lanjutkan di pagi hari. Ini sekarang tinggal pasang piston dan pasang di boringnya. Untuk oil pumpnya dan teman-temannya udah terpasang. Oh ya, kadang ada yang bertanya dan ada yang bilang kenapa kalau polteran itu tidak bisa halus dan mengkilap seperti ini, masih ada garis-garisnya. Karena
garis-garis ini kalau dibuat mengkilap sih bisa aja ya, tapi karena garis-garis ini dibuat begini agar nanti oli ada di celah-celahnya sini, tapi tipis ya, nggak terlalu dalam. Nanti seiringnya waktu pemakaian nanti ini akan mengkilap sendiri dan tergerus. Kalau nanti dibuat mengkilap terlalu kering, tidak ada lapisan oli di sini, jadi tidak bisa maksimal ini. Tapi karena pendapatnya bengkel dan tukang kolter itu sendiri-sendiri teorinya, jadi ya kita ikutin aja. Tapi kalau menurut saya dan kata tukang kolter, ini kegunaannya kelihatan agak kasar bekas anu ini adalah untuk celah olinya agar tidak terlalu kering untuk ring pistonnya. Oke lur, kita lanjut dulu ya. Kemudian kita pasang, dan ini nomor 4. Jangan lupa dikasih oli. Setelah olinya rata, pasangkan tata ringnya ya, bolak-balik ringnya dulu agar kompresi tidak bocor dan oli tidak cepat berkurang. Kemudian kita dorong. Kita pasang lagi untuk yang nomor 1. Kita pasang nomor 3. Lakukan hal sama pada semua silinder atau piston, dan basahi untuk ring pistonnya, kemudian kita acak untuk ring pistonnya. Tujuan kita mengacak ring piston ini agar tidak boros oli, dan kadang setelah turun ada yang pistonnya itu disejajarkan, jadi kompresinya agak bocor dan berasa putih dan olinya juga berkurang.
Jangan lupa untuk cowakannya ini disamakan dengan yang di sana. Ini adalah nomor 4. T14 taruh kunci shopping 14 segi 6. Tinggal kita momen ya, Oke, kita lanjut untuk pengukuran torsi momen. Kita pakai momen 5 kilo. Kita pakai 5 kilo ya, Lur. Kemudian pastikan kita cek lagi untuk lainnya. Pastikan untuk dicek berulang-ulang agar tidak terjadi kesalahan. Dan kemudian kita cek yang untuk di bloknya ukuran baut 17. Kemarin kita pakai 8 kilo. Di sini ada 2 ring, yang satu aluminium dan satunya lagi adalah kuningan. Kita masukkan untuk yang aluminium. Oke, Lur, udah terpasang untuk kalternya dan juga bospom dan beserta pangkon mesinnya atau engine mounting. Tinggal kita lengkapin, nanti kita pasang silinder headnya. Untuk injection pumpnya udah, tinggal kita robohkan. Oke, kita lanjut dulu. Oke, Lur, kita akan pasang untuk silinder headnya. Jangan lupa dikasih oli ya. Kalau saya pakai oli, nggak pakai lem. Pak gasketnya ori Mitsubishi ya. Kita gunakan ori.
kita lumasi lagi. Oke, udah pas, kita masukkan untuk bautnya. Oke, kita pasang bautnya, jangan lupa kasih pelumas dulu. Kita rapatkan dulu ya. Oke, tinggal kita momen ya lor. Oke ya lor, kita kencangin dulu. Pertama 5 kilo dulu. Nanti kita pakai 10 kilo. Oke, sudah 5 kilo rata, kita naikkan jadi 10 kilo.
Oke, udah 10 kilo rata, kita cek lagi dan jangan lupa dicek terus ya, takut ada yang longgar. Oke, sudah selesai, tinggal pemasangan, setelah itu kita setel klepnya dan pemasangan timing belt. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Penyetelan klepnya, ini adalah top 1 dan overlapnya 4, kita buat ukuran 30. Nanti setelah kita intrain di bawah, kalau mau naikkan kita setel lagi, soalnya masih belum menempatkan pada tempatnya, belum rata, nanti pasti akan berubah. Setelah itu 3 dan overlapnya adalah 2. Oke, selanjutnya top 4 kita gunakan ukuran sama rata. Dan untuk yang terakhir adalah 2, overlapnya adalah 3. Ini longgar soalnya klepnya baru ya, jadi klep dan setting juga bosnya baru, jadi
klep itu turun ke bawah karena klepnya yang kemarin udah kehabisan seteng. Oke, sudah selesai, tinggal kita tutup covernya dan kita pasang timing belnya. Terima kasih. Untuk L300 itu pengaruh nozzle ini juga berpengaruh ya, Lor. Dari nozzle kuningan ini karena di sini ada nggak rata, itu pengaruh. Apalagi untuk rumah dari nozzle ini, kalau sudah longgar itu pengaruh terhadap suaranya yang nggak bisa rata dan enak didengar, ulem kata orang Jawa gitu. Nah, yang berpengaruh juga ini ringnya ini, kalau nggak diganti, kalau lalai yang ini bisa rembes dan suaranya juga jadi lain. Nanti kita ganti baru. Seharusnya itu kayak gini, tapi ini kita copot juga. Di sini kita temukan juga mau habis. Kalau nggak diganti nanti suaranya lain, kompresinya juga bocor. Apalagi yang ini, nah ini udah putus dua, pasti bocor. Cuma mengandalkan dari dratnya saja. Ini keras, nanti kita pakai betel, kita pukul. Nah ini udah putus. Putusannya jangan sampai ke bawah ya, takut terjadi benturan nanti di dalam. Kalau kegencet dari klep, nanti juga klepnya juga nggak rata atau kecepit di berserker. Nah udah keluar, tinggal yang ini. Kita pukul, yang ini kita pukul dulu. Oke, ini udah keluar. Nah, udah keluar ya Lur. Nanti kita ganti yang baru, tapi kita bersihkan dulu yang ini. Oke, di sini ada dua ring, yang satu aluminium dan satunya lagi adalah kuningan. Kita masukkan untuk yang aluminium karena yang di dalam itu sudah nggak rata, kelihatan dari mengkilapnya. Jadi aluminium kan sifatnya empuk, jadi nanti bisa tergencet dan juga bisa rapat. Misalkan nanti masih berasa putih atau gimana, kita nanti kurangin ringnya. Oke, kita pasang dulu. Kalau yang rata tetap aja kasih ya, biar tekanannya dan kompresinya sama. Oke, udah terpasang, tinggal kita pasang untuk nozzle-nya. Kalau bisa usahakan ini tidak longgar agar tidak merusak dari rumahnya ini. Biasanya yang rusak itu rumahnya ini mekar, jadi pembakarannya masuk ke dalam nozzle sehingga langsung nozzle itu bisa macet. Jadi usahakan cari ring yang rapat di ini ya, biar nanti bisa aman nozzle-nya dan suaranya bisa enak. Oke, kita pasang nozzle-nya dulu. Kalau bisa usahakan ini tidak longgar agar tidak merusak dari rumahnya ini. Biasanya yang rusak itu rumahnya ini mekar, jadi pembakarannya masuk ke dalam nozzle sehingga langsung nozzle itu bisa macet.
Jadi usahakan cari ring yang rapat di ini ya, biar nanti bisa aman nozzle-nya dan suaranya bisa enak. Oke, kita pasang nozzle-nya dulu. Oke lor, kita pasang timing belnya. Kita paskan noknya. Pertama gigi besarnya dulu, kemudian kita pasang. Oke, terpasang. Oke, udah terpasang, kita setel nanti, kita pasang ininya dulu. Nah, udah terpasang, tinggal pasang timing belnya. Setel semuanya. Oke, cukup segini, kita kencangin lagi. Untuk topnya udah saya kasih tanda tinta putih. Ini untuk gigi balan, ini askruk, ini gigi balannya luruskan. Nah, terus untuk gigi noken as juga. Terus untuk injection pumpnya kita sengaja lompatkan satu gigi. Kenapa? Karena kita pakai injection pumpnya punyanya Rhino 14B. Jadi biasanya kan kalau kita masang temeng itu kalau nggak ditahan pakai kunci meleset ya. Nah ini tadi pas nggak ditahan itu pas di noknya, jadi kita putar sampai terasa ada tekanan dan pasnya itu ada di gigi nomor 1. Jadi ibaratkan sesudah top kompresi. Tapi karena ini pakai punyanya Rhino, jadi setelannya adalah ini. Tapi nanti kita coba lagi gimana suaranya. Nanti kalau nggak penak kita setel di sini. Oke, kita lanjut dulu. Jangan lupa like dan subscribe di channel Faris Putra Motor. Oke ya lur, hari ini kita akan menghidupkan mesin L300 nya di bawah. Kita nggak pasang untuk glow plug-nya atau busi pemanas agar nanti saat kita start tidak terlalu membebankan berat di dinamo dan aki. Dan untuk filternya udah kita pasang, udah kita pompa. Nanti kita start agar ringan sambil menunggu solar masuk ke sini. Nanti kalau udah keluar kabut solar dari sini baru kita tutup dan kita panasin dan kita start agar cepat hidup ya. Ini udah kita rakit sedemikian rupa, tinggal kita nunggu akinya diseterek karena akinya agak tekor, jadi agak lama dikit. Dan untuk solarnya udah kita persiapin dan udah kita pompa agar tidak terjadi masuk angin.
udah padat, tinggal kita setat aja. Oke, kita lanjut dulu. Oke lor, udah keluar kabutnya, tinggal kita pasang untuk busi pemanasnya biar bisa hidup. Oke, kita lanjut dulu. Udah terpasang untuk busi pemanasnya dan kita kasih jumper, kita terus kasih setrum agar busi pemanasnya hidup, kemudian kita setat. Oke, kita lanjut dulu. Ya, ini buat nyelona ibu. Mesinnya ibu, aku buat jadi Pak Perneleng bu. Perneleng ini juga? Iya. Temuan busi pemanasnya saya anget perancang. Bungkuk panas. Murah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya lur, alhamdulillah sudah hidup dan suaranya halus. Karena ya meskipun ini kita ganti punyanya Rino, suaranya lebih mantap dan bisa dihaluskan juga dan bisa menyasarkan. Tapi ini sudah halus dan suaranya lebih bersih. Kita coba cek olinya udah naik. Kita biarkan dulu, kita in rayon. Nanti kalau penyetelan itu kalau sudah rayon baru kita setel. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Mesinnya udah terpasang, tinggal kita hidupkan dan kita panasin. Untuk olinya udah terpasang, solarnya dan saluran-saluran juga kabel udah kita rapikan semua, tinggal kita hidupin. Nanti kalau udah mau diambil orangnya, kita bersihkan mesinnya, kita cuci lagi. Oke, kita coba tes dulu. Masih ada yang bocor di knalpotnya, nanti kita perbaiki. Oke, udah kita perbaiki untuk paknya yang knalpot yang bocor. Kita hidupkan lagi. Langsung cekreng ya lur. Kita hidupkan. Oke, udah selesai ya lur. Suaranya sudah halus kayak mobil baru karena kita pakai dan kompresi padat, karena kita pakai Planyer Rino 14B dan gas-gasannya pun juga kontan. Itu oke, kita intrayen dulu. Nggak berani gas besar ya lur, soalnya masih belum lama, takut ada apa-apa. Oke ya lur, udah selesai kita cuci bersih dan kita mandikan. Tinggal diambil sama orangnya, udah ditunggu. Untuk suara mesinnya udah halus dan kompresinya padat, juga udah empuk. Kita cuma ganti
plunger dan head rotornya punyanya Rino 14B, tidak kita setel untuk balap dan tanjakan dulu, kita biarkan apa adanya. Nanti kalau sudah ganti oli, sudah lama, baru kita setel BRI, banter ruso irit, biar orangnya tambah, muatannya tambah ugal-ugalan. Oke alur, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor, dan nantikan video kami yang berikutnya agar mendapatkan informasi terbaru dari channel Farid Putra Motor.